Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi pada materi fisiologi sistem otot. Bagian kedua ini merupakan kelanjutan dari materi fisiologi sistem otot bagian pertama, yang kemarin yang sudah kalian pelajari. Nah, otot tentunya kalian sudah tahu dari materi minggu kemarin, terbagi atas 3 jenis sesuai dengan tempat menempelnya atau tempat di mana dia berada. Yang pertama adalah otot rangka karena menempel pada rangka, kemudian otot jantung untuk menggerakkan debaran jantung, dan otot polos yang umumnya berada pada sistem pencernaan. Kita akan bahas satu persatu. Otot rangka atau dikenal dengan otot lurik, seperti namanya, adalah otot yang melekat pada kerangka tubuh. Otot-otot rangka mempunyai hubungan dengan tulang yang berfungsi menggerakkan tulang, sehingga tulang terasa seperti ikut bergerak, padahal itu adalah pergerakan dari otot. Nah, otot ini juga berserat memiliki banyak inti terhubung dengan saraf motorik somatik atau volunteer, sehingga kerja otot ini tentunya di bawah sadar atau atas perintah dari otak. Misalkan kumpulan otot pada ikan biasanya diberi nama sesuai dengan pergerakannya atau organ tempat otot itu melekat. Misalkan otot penegak sirip punggung atau otot penarik sirip dada, itu sesuai dengan di mana dia berada dan fungsinya. Nah, cara kerja otot rangka hanya dapat melakukan satu gerakan, meluruskan atau membengkokkan. Beberapa otot rangka juga bekerja sama untuk membantu satu gerakan yang disebut dengan otot sinergis. Nah, otot rangka yang berfungsi untuk membengkokkan disebut dengan fleksi atau flexor, sedangkan otot rangka yang berfungsi untuk meluruskan disebut dengan ekstensi atau extensor. Itulah cara kerja otot rangka, yaitu menegangkan, merenggangkan. Nah, bila otot rangka berkontraksi, maka akan menjadi pendek atau dan setiap serabut akan turut berkontraksi. Nah, otot-otot rangka ini hanya berkontraksi jika dirangsang oleh rangsangan sadar atau disebut otot volunteer. Karena disebut otot yang bekerja atas perintah otak atau secara sadar. Reaksi kerja otot rangka terhadap perangsang sangat cepat sekali berdasarkan hubungannya dengan saraf, tapi tidak tahan kelelahan atau cepat lelah. Nah, kontraksi dan relaksasi otot seperti yang sudah diulas ke minggu kemarin, bahwa impuls listrik menyebar ke seluruh sel otot sampai ke miofibril melalui tubulus T, dan impuls di tubulus T menyebabkan ion kalsium keluar dari retikulum sarkoplasma, dan selanjutnya ion kalsium yang sampai ke miofibril akan berikatan dengan troponin C, dan ikatan kalsium dan troponin C menyebabkan tropomyosin bergeser dari binding site aktin untuk kepala myosin yang ditempati tropomyosin terbuka. Nah, itulah mekanisme kontraksi yang kemudian akan terlepas CA-nya melalui mekanisme relaksasi. Kemudian kita yang kedua adalah otot polos. Otot polos terdiri dari sel-sel otot polos, di mana otot ini bentuknya seperti gelondongan. Di bagian tengah terbesar dari kedua ujungnya meruncing, dan otot polos memiliki serat yang arahnya searah panjang sel tersebut atau miofibril. Nah, serat miofilamen, dan masing-masing miofilamen terdiri dari protein otot, yaitu aktin dan myosin. Nah, seperti yang sudah dijelaskan minggu kemarin, bahwa protein aktin dan myosin inilah yang menyebabkan otot itu sendiri dapat melakukan kontraksi maupun relaksasi. Selanjutnya, letak dan fungsi otot polos, misalkan pada pembuluh darah, usus, kandung kemih, dan rahim, contoh struktur yang dindingnya terdiri dari otot polos.
Nah, otot polos digunakan untuk menggerakkan makanan atau gerakan peristaltik pada saluran kelenjaran pencernaan, kantung urin, trakea atau bronki dari paru-paru. Otot polos pada saluran peredaran darah yaitu otot yang melingkar untuk mengatur tekanan darah. Adapun otot polos pada mata untuk mengatur akomodasi dengan menggerakkan lensa mata atau mengatur intensitas cahaya yang masuk ke mata. Nah, sementara otot polos pada saluran ekskresi maupun reproduksi ya tentunya digunakan dalam menggerakkan produk-produk yang ada di dalamnya. Misalkan reproduksi tentunya nanti akan terkait dengan produk-produk hasil reproduksi yang berperan di dalamnya. Nah, cara kerja otot polos, bila otot polos berkontraksi maka bagian tengahnya akan membesar dan otot menjadi pendek. Kerutan ini terjadi sangat lambat. Bila otot itu mendapat suatu rangsangan, maka reaksinya berasal dari susunan saraf tak sadar atau otot involunter. Dia berbeda dengan otot rangka yang kerjanya cepat menanggapi karena berdasarkan kerja di bawah sadar, di bawah rangsangan otak dan sistem saraf. Oleh karena itu, otot polos ini tidak berada di bawah kehendak, jadi bekerja di luar kesadaran kita. Nah, itulah perbedaan antara otot polos dan otot rangka. Regulasi kontraksi pada otot polos tidak memiliki troponim seperti yang sudah dijelaskan pada minggu kemarin, tapi memiliki mekanisme pengaturan untuk protein aktin. Protein kaldesmon berikatan dengan filamen halus dan mencegah ikatan dengan miosin. Kaldesmon dihilangkan dengan melalui kontraksi. Kaldesmon kalsium berikatan dengan kalmodulin dan kompleks kalmodulin dengan kaldesmon, kemudian pembebasan daerah pengikatan kepala miosin pada aktin. Sementara pada saat relaksasi, fosforilisasi kaldesmon oleh protein kinase dan terforilasi kaldesmon tidak berikatan dengan aktin dan jadi miosin tidak mengikat aktin. Itulah peristiwa yang disebut dengan relaksasi seperti yang dijelaskan pada minggu lalu. Tapi ini pada otot polos. Kalau minggu lalu lebih kepada otot rangka, tapi makna filosofinya sama. Kemudian kita ke otot jantung. Otot jantung merupakan otot istimewa, bentuknya seperti otot lurik. Perbedaannya ialah bahwa serabutnya bercabang dan bersambung satu sama lain, berciri merah, khas, dan tidak dapat dikendalikan kemauan atau involunter. Kontraksi tidak dipengaruhi oleh saraf. Nah, fungsi saraf itu hanya untuk mempercepat atau memperlambat kontraksi, karena itu juga otot ini disebut sebagai otot tak sadar. Nah, itulah perbedaan kerja antara otot jantung, otot polos, dan otot rangka. Otot jantung ini tanpa perintah dari otak dan dia akan bekerja terus. Nah, otot jantung ditemukan hanya pada jantung atau core, mempunyai kemampuan khusus untuk mengadakan kontraksi otomatis atau gerakan tanpa tergantung pada tindakan rangsangan saraf, berbeda dengan otot rangka. Dan cara kerja jantung disebut dengan myogenik atau denyutannya ritmis, yang membedakan dengan neurogenik, yaitu aktivitas yang diatur oleh saraf, karena gerakan jantung ini tidak diatur oleh saraf. Nah, kontraksi otot jantung inilah untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Makanya jika terjadi gagal jantung, itu artinya bahwa fungsi jantung tidak normal untuk memompa darah. Inilah yang kemudian bisa menyebabkan kematian. Nah, selanjutnya kita coba membahas tentang contoh otot pada ikan dan bagaimana mekanisme kerja atau fisiologi otot pada ikan pada saat ikan mulai mengalami kematian. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, letak dan fungsi otot rangka pada ikan, misalkan otot okulomotor yang terdapat pada mata dengan jumlah 3 pasang untuk menggerakkan mata. Sementara otot hipobransial terdapat pada dasar paring, rahang, hyoid, dan lengkung insang berfungsi sebagai pengembang. Itu mungkin pada saat dia bernafas maupun dia menyaring makanan. Kemudian otot branchiomerik yang terdapat pada muka atau wajahnya, rahang, dan lengkung insang yang berfungsi sebagai penggerut, dan otot apenduklar yang berfungsi untuk menggerakkan sirip. Itulah letak dan fungsi otot
pada ikan, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa nama otot biasa disesuaikan dengan letaknya dan fungsinya. Letaknya pada bagian tubuh di mana dia berada dan fungsi dari otot itu, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, kontraksi otot pada ikan, otot-otot sirip tunggal berfungsi untuk menggerakkan sirip-sirip tunggal tersebut. Otot-otot permukaan pada sirip punggung dan sirip anal atau sirip dubur disusun sebagai pasangan otot atau protraktor atau penegang dan retraktor atau pengendur. Jadi ada fungsinya untuk penegang dan juga pengendur. Sirip ekor juga mempunyai gumpalan otot lateral yang dihubungkan oleh otot pada bagian dasarnya, sehingga sirip itu baik sirip ekor, sirip dada, sirip punggung, sirip perut dan sebagainya itu dia dapat melakukan pergerakan untuk membantu pergerakan atau renang ikan, karena ada otot yang membantu dia untuk melakukan pergerakan. Otot ekor berfungsi untuk menggerakkan dorsal flexor atau ventral flexor, dan otot aduktor menggerakkan ruang tulang atau jari-jari. Nah, makanya ikan itu bergerak bukan karena sirip sebenarnya, tapi karena otot yang melekat pada sirip. Nah, fungsi otot pada sirip punggung, ada protraktor dorsalis berfungsi untuk menggerakkan sirip ke arah depan, inclinator dorsalis berfungsi untuk menggerakkan sirip punggung ke arah kiri atau kanan, retraktor dorsalis berfungsi menggerakkan sirip punggung ke belakang, dan depressor dorsalis berfungsi untuk menggerakkan sirip punggung ke arah bawah. Seperti yang sudah dijelaskan lagi-lagi sebelumnya bahwa nama-nama sirip, nama-nama otot disesuaikan dengan di mana tempatnya menempel dan disesuaikan juga dengan fungsi dari otot itu. Nah, kemudian ini adalah proses fisiologis kontraksi otot pada ikan saat mengalami kematian. Yang pertama, pada saat ikan mengalami kematian, maka sistem saraf ikan akan menjadi terhenti yang berakibat pada terhentinya sirkulasi darah. Nah, kita tahu bahwa salah satu fungsi darah itu menghantarkan nutrisi makanan ke seluruh sel tubuh ikan, selanjutnya akan menjadi energi dan selebihnya disimpan dalam bentuk glikogen seperti yang terlihat pada gambar. Nah, fungsi darah juga menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Nah, dengan terhentinya sirkulasi darah, maka otomatis tidak ada asupan makanan dan juga oksigen, dan juga terhentinya proses glikolisis aerob karena oksigen juga terhenti, sehingga proses glikolisis secara aerob itu terhenti, yang mana pada proses ini biasanya menghasilkan 38 mol ATP sebagai sumber energi bagi otot pada tubuh hewan, termasuk pada tubuh ikan. Nah, selanjutnya akan terjadi glikolisis secara anaerob atau tanpa bantuan oksigen yang hanya menghasilkan asam laktat 2 mol ATP. Pada saat kematian fase pre-rigor, sisa ATP relatif konstan karena pengembalian ADP menjadi ATP melalui reaksi Lohmann, tetapi terjadi penurunan cepat kreatin fosfat seperti yang sudah dijelaskan reaksi Lohmann pada materi sebelumnya. Nah, habisnya kreatin fosfat dan glikogen sebagai sumber energi akibat tidak mampu mensintesa kembali ATP, maka otot ikan menjadi keras atau kaku. Inilah yang namanya fase rigor mortis pada tubuh ikan. Nah, cadangan ATP yang mempengaruhi lamanya fase rigor mortis ikan yang meronta-ronta saat ditangkap akan menghabiskan banyak sumber energi ATP sebagai sumber energi, sehingga fase rigor mortis akan lebih pendek waktunya bagi ikan yang ditangkap dan sambil meronta-ronta karena sumber energinya banyak terkuras. Kemudian berikutnya adalah tahap pre-rigor, di mana kondisi jaringan otot menjadi lembut dan lentur yang ditandai dengan menurunnya ATP dan kreatin fosfat sebagai sumber energi. Pada tahap ini terjadi perubahan glikogen menjadi asam laktat dan pH mulai mengalami penurunan. Kemudian kelenturan yang terjadi pada tahap pre-rigor disebabkan masih tersedianya glikogen pada tubuh ikan. Jadi pada tahap pre-rigor ini, meskipun sudah mati, karena masih ada glikogen sebagai sumber energi, menyebabkan tubuh ikan itu masih lentur. Itu karena masih ada sumber energi yang tersisa berupa tersedianya glikogen pada tubuh ikan, walaupun
darah sudah terhenti untuk membawa nutrien, nutrisi, dan oksigen terlarut. Selanjutnya, tahap rigor mortis ditandai dengan meregangnya tubuh ikan setelah mati. Lamanya tingkat rigor mortis tergantung pada kandungan glikogen dalam tubuh ikan dan suhu lingkungan, di mana kandungan glikogen yang tinggi akan menunda rigor mortis, kualitas daging baik, dan pH rendah. Degradasi ATP berkorelasi positif tentunya dengan laju rigor mortis, di mana rigor mortis dimulai saat kandungan ATP mulai berkurang. Jadi kadang ikan yang ditangkap dan dia mengalami ronta-ronta itu justru akan mempercepat proses rigor mortis. Biasanya proses-proses penangkapan modern itu langsung mereka mematikan ikan sehingga menghindari dia untuk meronta-ronta, sehingga tubuhnya masih tetap menyimpan energi untuk pengawetan tubuhnya. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap post rigor, ditandai dengan melunaknya tekstur daging ikan. Tahap ini merupakan awal dari pembusukan yang meliputi autolisis, yaitu proses penghancuran oleh enzim yang ada pada otot itu sendiri, dan misalnya enzim glukinase dan protolitik dan lainnya, yang kemudian dilanjutkan dengan fase pembusukan. Itulah mekanisme-mekanisme yang terjadi pada fisiologis otot ikan pada saat mengalami kematian. Jadi kalau kalian bisa mendeteksi, menduga kesegaran ikan tentunya dari teksturnya, tapi ada juga ikan yang menggunakan pengawet yang tidak alami, justru itu berbahaya karena terkesan segar terus padahal itu sudah mengalami pengawetan yang tidak semestinya. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga materi kuliah terkait dengan sistem otot meskipun ringkas, semoga bisa kalian pahami dengan baik. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.